Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Wah, ini saya kemarin unboxing ini ya. Terus habis itu banyak sekali yang meminta untuk dibandingkan dengan Keep yang ini ya. Aduh, ya. Jadi kalau dibandingkan gini ya, kita kalau bicara pembandingan, kalau Keep ini sudah punya nama ya, jelas ya. Kalau ini kan kita baru tahu, saya gitu ya, terutama saya baru tahu ada brand namanya Solo Haur ya, dan dia harganya sama ya, kedua ini sama ya, tapi lebih mahal Keep sedikit ya. Kalau nggak salah ini 125, ini 129 gitu loh, dengan kondisi sama-sama 65 watt ya. Tapi ini ada dapat kabel, sementara ini enggak. Sementara kalau Keepnya ini sudah kita bongkar ya. Keduanya sama ya. Kalau ini ndak kita bongkar ya kita nggak tahu ya. Kebetulan punya Keep ini kita sudah bongkar dan hasilnya kita tahu ya, standarisasi untuk charger pihak ketiga terpenuhi ya. Walaupun secara komponen ya pasti lebih lebih kurang ya, karena memang dari harga jelas ya, harga segitu mau komponennya sekelas, misalkan sekelas Anchor ya jelas nggak mungkin tuh ya, harganya 129.000 ya toh. Nah, ini saya membandingkan karena memang diminta sama teman-teman, perbandingan antara keduanya. Kalau secara pengecekan ini chargernya ini, secara pengecekan punya Solo ini lebih bagus ya, karena sudah ada UFCS-nya. Sementara kalau ini tidak ada, walaupun di sini sama-sama 65 watt ya. Untuk C1 C2-nya ini juga sama-sama 65 watt ya. Saya buka dulu ya. Jadi kita cek sama-sama gitu ya. Malah saya bungkus lagi. Padahal udah saya bongkar ini. Nah ini nih. Nah ini ya. Jadi kita kita bandingkan langsung aja ya. Kita bandingkan langsung ya. Nah, ini taruh sini aja. Nah, kalau secara tampilan ya, saya lebih memilih ini ya. Ya kan? Ukurannya ya. Oh, sekarang kita lihat beratnya dulu ya. Antara keduanya ya. Jadi biar ada perbandingan. Nah, ini 95, yang ini 96. Samalah, keduanya sama ya. Saya bilang sama keduanya. Tapi ini ada UFCS-nya nih. Saya tunjukkan dulu ya lagi ya. Kalau ini nggak ada. Nah, kita coba pakai kabel ini. Kabel pendek ini. Bentar. Jadi kita lihat ya. Bentar. Protokolnya itu. Habis itu kita bandingkan dengan Keep. Setelah itu kita bongkar ya. Kalau secara pengecekan keduanya memang bagus, tapi kan ini sudah Keep udah kita bongkar ya. Sementara kalau yang ini, nah ini lihat UFCS-nya ini berjalan di 44 watt loh ini. Tuh. Ya, keren loh ini. Ya. Ya kan? Nah itu, kalau ini nggak ada. Itu loh. Bentar. PD 3.0. Nah, ini BPS-nya berjalan di 3 ampere, sementara kalau itu kalau tidak salah lupa ya 5 ampere. Coba kita lihat C2-nya ya. Kita lihat C2-nya. Bentar. Apakah ada UFCS kayak? Oh, enggak ada ya. Enggak ada.
sepertinya ya di C1 aja. Nah, ini betul ya. Kalau ini dia untuk Samsung masih oke ya. Samsung masih oke, sementara kalau ini tidak berjalan ya, karena dia di PPS-nya ada di 3 ampere, sama-sama 65 watt ya. Nih 3 ampere ya. Nih, 3 ampere tuh. Ya, kita kita bandingkan langsung aja ya. Ntar. Nih, kita bandingkan langsung biar tahu hasilnya. Nah, ini. Nah, kalau ini tidak ada UFCS-nya. Gitu loh. Sementara kalau Solo Hour ini ada gitu loh. Ya kan? Nah, ini. Jadi ada plus minusnya sih. Sementara kalau ini plusnya PPS-nya ada di bisa berjalan di 5 ampere ya. Nah, betul kan? Tuh, 5 ampere PPS-nya. Nah, gitu loh ya. Dan kita sudah membongkar ya. Untuk keep ini sudah kita bongkar apa namanya? Dalamannya seperti apa sudah kita lihat semua, dan ini sudah saya lem ya, sudah saya lem lagi. Ya, ini. Tuh. Pembongkarannya kalau teman-teman mau lihat ya ada ya di video saya sebelumnya, bisa dicek. Nah, sementara kalau ini saya belum bisa memastikan karena harus dibongkar baru kita bisa lihat tahu isinya seperti apa. Ya. Kalau isinya sudah memenuhi persyaratan ya sesuai struktur organisasi daripada charger pihak ketiga yang sah, ya layak untuk dikondisikan. Tapi kalau ternyata ya ternyata hasilnya tidak sesuai, nah itu ya saya coba ini belum kita coba ya nempel apa enggak ya. Kalau ini kan nggak nempel ya. Oh, nempel loh. Oh, nempel ternyata. Oh iya ya, udah saya tunjukkan ini. Oh, enggak nempel ini. Loh, ya toh? Enggak nempel ini. Ini malah nempel. Nah, ya, ini malah nempel. Kalau ini malah enggak nempel tuh. Jadi ada plus minusnya ya. Jadi ini kayaknya ada plusnya sedikit ya, memang di PPS-nya bisa berjalan di 5 ampere. Tapi kalau yang ini berjalan di 3 ampere, hanya ada UFCS-nya. Nah, sebentar. Sekarang kita akan bongkar ya. Nah, kalau bongkar ini lebih mudah ya. Kenapa? Karena ini beda sama ini ya. Ini agak susah ini ya. Waktu kemarin itu saya bongkarnya agak susah karena ini harus di pecah di sini. Sementara kalau ini lebih mudah itu loh. Ini lebih mudah, tinggal kita lihat ini, tinggal diketok seperti ini ya, tinggal diketok seperti ini. Sebentar saya ketok di sini ya. Bentar. Oh, agak susah juga loh ini. Tuh. Agak kencang loh ini. Nih saya tunjukkan dulu nih ya. Jadi benar-benar saya bongkar gitu loh ya. Saya coba ini agak kencang nih. Saya coba lagi ya. Tapi benar-benar kencang loh ini. Benar-benar kencang loh ini. Susah ini. Benar-benar susah ini. Kencang banget ini. Jadi enggak mudah. Harus kita tokok lagi di sini sama di sini ya. Ntar kita tokok lagi. Tapi jujur ya, agak susah ini. Nggak semudah itu ya. Saya sudah ini ngepalu sini 3 ini ya, bolongannya ini kelihatan nih, 1 2 3, sini 1, sini 1. Ini aja masih belum bisa kebuka loh ini. Ya toh? Nggak semudah itu ya. Semoga ini tidak abal-abal lah. Aduh, susah ini bener. Aduh. Duh, saya deg-degan ini.
Duh. Deg-degan nih, deg-degan nih. Oh, ya. Dia langsung nempel PCB, tapi ya, ah, rada ya ininya. Aduh, sudah. Saya kurang cocok kalau seperti ini, ya. Walaupun dia sudah memakai protokol UFCS ya, tapi uh, ini loh yang saya kurang cocok ini ya. Apa getuknya ini. Walaupun ya secara ya ada yang nanya, kalau ada yang ngomong kalau PCB-nya hijau nggak cocok ya, ini hijau ternyata. Ternyata hijau bro. Tapi kenceng banget ya. Bener ya. Apa masih bagus sih, kalau saya bilang sih masih bagus. Ini susah banget ya dikeluarinnya. Kalau saya lihat masih bagus, dia secara penyolderan, secara komposisi. Ini hanya saja dia penggunaan daripada thermalnya ini thermal yang ya itu tadi yang saya bilang, abal-abal yang biasa digunakan, charger abal-abal gitu loh. Agak susah dikeluarin lagi. Bentar. Nah, saya keluarin dulu ya. Sudah berhasil saya keluarkan ya. Ini. Kalau secara uh, struktur dia bagus ya, bagus. Kalau saya bilang ya bagus ya. Dia memakai PCB yang berdiri juga untuk untuk penempelan portnya. Sebelah sini juga ada yang berdiri, dan ini ya memang warnanya hijau, ya memang bener hijau, enggak apa-apa. Nah, untuk ini bukan yang colokan model abal-abal, bukan ya. Ini memang langsung nempel di PCB-nya ya. Langsung menempel di PCB-nya ini. Untuk plus minusnya kelistrikannya itu loh. Langsung nempel ke PCB-nya ya. Jadi bukan yang sistem yang di charger abal-abal yang seperti biasa saya bongkar ya, bukan. Ini termasuk bagus ya, termasuk bagus. Mungkin coba ke teman-teman suhu ya. Coba apa benar kata-kata saya ini termasuk bagus apa enggak gitu loh ya. Ini kalau saya lihat dia mempunyai komposisi yang unik ya, bagus ya. Tuh lihat tuh. PCB berdirinya, ya kan? Nggak tahu ini kok bisa dipakaikan seperti itu juga. Kalau saya lihat ini dia tidak memakai apa ya? Apa yang untuk nyetrum apa enggak gitu loh. Ya. Ini sepertinya nggak nyetrum karena dia tidak ada yang biru-biru dulu. Namanya apa ya namanya? Lupa saya. Coba teman-teman yang bener nggak analisa saya ini ya, yang biru-biru. Biasanya kalau charger itu ada biru-birunya ya, semacam nempel di PCB-nya itu ada yang biru. Nah itu biasanya yang bikin nyetrum. Kalau ini nggak ada. Ini bener ya? Ya. Boleh teman-teman ya yang para suhu ya, coba ini ya, bisa di screenshot ya, hasilnya seperti ini nih hasil pembongkarannya. Ini saya masih bisa katakan ya mengagumi ya, bagus ya ini ya. Ya, ini seperti yang kayak gini loh ini. Nah, kalau seandainya ini bukan yang thermalnya sih, memang bukan thermal yang getuk ya. Ini masih bagus. Cuman dia memang rada empuk, tapi masih yang bagus ya, bukan yang thermal yang ecek-ecek itu seperti charger abal-abal itu, bukan ya. Ini bisa kita lihat ya. Ntar kita naikin lagi. Ini thermalnya thermal masuk dalam kategori thermal yang bagus. Ini ya. Walaupun agak rada-rada empuk ya, tapi thermal yang bagus. Dia
menaruh semuanya posisinya bagus. Dan ini yang putih ya, terma yang putih ya. Kalau saya bilang masih masuk ya, masih masuk ya. Coba kalau teman-teman yang apa namanya mengamati para suhu, mengamati charger seperti ini, masuk dalam kriteria abal-abal atau tidak. Kalau saya bilang tidak ya, tidak ya. Walaupun tapi ini memang colokannya memang bukan yang tancap ya. Ini yang nempel PCB. Itu berbeda sama colokan abal-abal, berbeda. Memang ini ada yang seperti ini ada. Lumayan bagus. Ya, walaupun kalau yang punya Kip ini dia memakai kelistrikannya pakai kabel. Ini standarnya udah standar resmi untuk charger ya. Kalau ini memang standarnya standar resmi, tapi jarang yang menggunakan seperti ini ya, jarang, tidak begitu banyak. Bukan masuk dalam kategori colokan abal-abal. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, pembongkaran mengenai Solo Hawar ini. Dan saya dapat menyimpulkan kalau ini masih dalam kategori yang charger yang pihak ketiga yang bagus ya. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang bagian suhu elektronik, bisa kasih masukan di kolom komentar. Pernyataan saya itu seperti apa, bagaimana. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.